Hai Pak Hari, nare kabar? Pasti bahlap lah. Kita pakai bahasa Indonesia kali ini. Sekarang aku berada di ruangan BPI Podcast dan nanti ini adalah podcast pertama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan orang yang cukup penting. Dia adalah mantan anggota Polri 2019 yang mungkin juga kalian tahu karena beliau sering muncul di media dan TV. Beliau juga juru bicara Mabes Polri, mantan Humas BNN, pakar hukum narkotika, pakar hukum pidana, senior advokat. Beliau adalah Kombes Pol Purnawirawan Dr. Slamet Pribadi SHMH. Ya, ini Kombes Pol Purnawirawan Dr. Slamet Pribadi SHMH. Pak ya. Oke. Iya. Ini Bapak saya dengar juga Bapak ahli hipnotis ya Pak ya. Iya, kebetulan saya ada hipnoterapi hipnosis master certified. Cuman saya tidak komersial, hanya untuk pemberdayaan diri pribadi. Tapi kalau misalnya ada orang yang perlu saya bantu, saya bantu. Misalnya orang yang takut ketinggian, kemudian terapi takut bulu, atau makanan-makanan tertentu, bahkan puluhan atau mungkin ratusan ya, itu yang perokok, sebagian besar sembuh, sebagian kembali. Tapi cuman kadang-kadang mereka kan kebanyakan sudah tahunan, puluhan tahun ya menjadi perokok. Saya mentreatment hanya sekitar 5 menit ya sampai 10 menit. Kalau cuman sekali itu kemudian saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Biasanya yang paling bagus itu adalah ketemu saya 2 atau 3 kali. Ada bahkan yang ini sangat-sangat signifikan, dia trauma minum air mineral. Air putih itu selama 11 tahun. Dia kalau minum 1 sendok aja itu udah mutah habis semua isi perut. Betul, sudah ketemu saya nih dosen sama teman dosen. Sudah tahunan ketemu saya tidak tahu kalau dia itu ada trauma minum air putih. Saya tawari. Pertama saya, Bu ini minum. Enggak Pak. Loh kenapa? Saya mengalami trauma air putih. Saya treatment, saya sembuhkan sekali saja. Sampai sekarang sudah 2 tahun ini minum air putih normal seperti kita. Normal, alhamdulillah. Bayangkan toh, hanya air putih dia mengalami trauma yang luar biasa. Itulah ya kenapa mungkin ada ada trauma dikit ya kayaknya. Jadi semacam ada trigger, ada pemicu yang mungkin yang menyebabkan masuk ke dalam pikiran dia yang paling dalam pikiran bawah sadar dia bahwa air putih itu sangat menakutkan, membuat dia ketakutan secara psikologis dan sebagainya. 11 tahun selesai hanya dalam 5 menit. Hebat ya, kayak hipnoterapi bisa merubah ya. Bisa Ya merubah. sebetulnya itu kan pelajaran, Iya, treatment, pelajaran saja bahwa manusia itu selalu ada 2 alam. Alam sadar dan alam bawah sadar. Kita ini sekarang ini alam sadar. Tapi alam bawah sadar kita kan nggak tahu. Mas Romi isi dalamnya kan saya nggak tahu. Iya. Mas Romi juga nggak tahu bagaimana pikiran sahabat. Iya, Di dalam hati saya kan nggak tahu. nggak tahu sih. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada baik, ada buruk, ada 1000, ada 999. Kurang 1 saja, belum 1000. Iya. Nah, ini kita lanjut lagi. Bapak ini sekarang masih aktif di pengawasan polisi ya, mengawasin gitu ya? Oh enggak Lagi ya? enggak. Saya itu pada saat di kepolisian banyak sebagai penyidik. Penyidik ya? Ya, sebagai pemeriksa. Pemeriksa. Jadi kepada saksi, kemudian tersangka,
barang bukti. Oh, Jadi barang. pegang perkara lah, handle perkara. Hmm. Jadi 75% hidup saya pada saat dinas itu kebanyakan tertutup Tertutup ya. sebagai penyidik ya, Ah, sebagai ah, ah, penyidik. ah, ah. Sekarang kan sudah humas terbuka. Humas terbuka ya. Ya, humas di Badan Narkotika Nasional maupun di Mabes Polri terbuka. Oh, terbuka. Itu kan profesi. Hmm, hmm, hmm. Ya, polisi di seluruh dunia kan selalu ada investigator. Iya, iya, Saya iya. bagian dari itu. Oh, bagian itu ya. Dan sekarang Bapak juga aktif sebagai wakil ini ya Pak ya, wakil rektor Universitas Bhayangkara, rektor 2 ya. Ya, sudah sekitar 4 bulan yang lalu saya mengundurkan diri. Eh, 2 tahun saya menjabat itu karena ah, memang saya ingin tenang sebetulnya. ah, Setelah saya purnawirawan, saya kepingin tenang, menikmati hidup, ya, nggak mau lagi berbicara soal strategi keuangan, strategi personel, strategi sarana dan prasarana. Sudahlah, yang muda-muda saja yang berbicara. Maka saya mengundurkan diri. 2 tahun persis saya mengundurkan diri. iya, iya. Dan masih jadi advokat senior ya, Saya advokat senior, senior saya ya, konsultan senior, kemudian konsultan. sekarang dosen tetap Hmm, di Fakultas Hukum, khususnya hukum pidana. hukum pidana. Kita kilas balik dulu pertama apa ya, Bapak kuliah itu di Universitas Hukum Jember ya Pak, tahun 85 ya. Ya, saya Lulusan lulus tahun tahun 85 Ya. di Universitas Jember di Jawa Timur, hukum pidana. Iya. Terus S2 juga hukum di Ubaya, Surabaya. Kemudian S3 di Universitas Borobudur juga ilmu hukum. Hukum semua saya. S1, S2, S3. Iya. Waktu pertama lulus yang S1-nya Bapak sempat jadi kayak pengacara muda ya Pak ya, sama 2 tahun Ya, ya. saya sempat kerja sebentar di sebuah kantor sebuah pengacara. Iya. Ya hanya ikut-ikut magang-magang, Iya, dengar-dengar, magang ya. ya bantu-bantu gitu. Iya. Ya nggak sampai handle perkara karena memang handle perkara itu harus ada legalize-nya, harus ada izinnya. Iya. Jadi saya hanya bantu-bantu saja. Saya tuh sebenarnya kepinginnya jadi petani. Oh, petani. Iya, bapak saya bingung. Iya. Loh, kamu sekolah S1 hukum kok jadi petani katanya. Saya senang sekali nanam-nanam, itu senang lihat-lihat tanaman, itu senang hidup di antara tanaman-tanaman juga happy sekali. Kemudian buat apa kamu sekolah hukum, lulus S1, pidana lagi, kok pengen jadi petani. Jadi saya sempat nanam cabai yang merah yang besar itu, Iya. cabai merah yang keriting itu pernah ikut nanam. Saya bawa sendiri di motor, saya panen sendiri, saya bawa ke pasar sendiri, saya tawar-tawarkan ke sana, ke daerah Banyuwangi sana. Ya itu sekedar pengalaman. Tapi kemudian coba kamu sana, pergi ke Jakarta ke pamanmu sana. Kan paman saya di Kejaksaan, Kejaksaan Agung. Ikut sana, biar diarahkan sama pamanmu. Ya saya ke sana, dikabari ada pendaftaran oleh bapak sendiri, Pak. Jadi saya hanya main-main aja Jakarta sama magang itu. Terus kemudian saya daftar, keterima. Pilihan saya polisi dan tentara, TNI waktu TNI AD ya. Terus, loh kok dapatnya saya Jawa Timur, padahal kan saya orang Jawa Timur. Iya. Orang Banyuwangi. Iya. Ya sudah, jalan sambil pada pelatihan wirawiri dari Banyuwangi, Surabaya, Jakarta, Banyuwangi lagi, terus naik kereta terus. Penempatan akhirnya di Surabaya. Di Surabaya. Mendekati Banyuwangi. Oh, itu terus dapat jodohnya di Polwan ya Pak ya. Iya, nggak tahu ya, Tuhan memberikan saya sama-sama polisi. Iya, sama-sama polisi dan sekarang jadi pelindung Kalimantan. Iya, Wakil alhamdulillah. Kapolda. Iya. Iya, dia sekarang jadi Wakapolda Kalimantan Tengah di sini. Iya. Oh iya Pak. Berapa mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu kan ada
Nih agak sedikit ya jadi keresahan masyarakat sih tentang kebijakan eh, Polri ya untuk Hmm, yang penggunaan sandal jepit itu, Pak. Itu ya, kenapa Pak dilarang? Mungkin memang masih belum ada apa itu tindakan yang tegas ya, Pak ya. Cuman kelihatannya polisi kok ngurusin ngurusin sandal jepit gitu. sandal jepit ya. Kurang kerjaan nih polisi. Iya. Jadi gini, pekerjaan polisi itu sebenarnya mau ngurusi orang yang dari orang bangun tidur Mm-mm. sampai manusia tuh tidur kembali. Itu tugas kepolisian. Hmm. Hampir sama dengan hukum. Hukum manusia itu dari bangun tidur Hmm. sampai dengan tidur kembali di malam hari itu diatur, di-maintain oleh hukum. Sama dengan polisi. Polisi juga begitu. Jangan sampai hanya persoalan-persoalan misalnya persoalan sosial itu menjadi persoalan hukum. Diupayakan oleh polisi itu sebelum menjadi persoalan hukum, ya sudah selesaikan dulu bareng-bareng di situ kan. Hmm. Nah, kalau kita kembali ke soal sandal jepit, saya kan begitu ada penjelasan himbauan dari Kakor Lantas Irjen Verman mengenai sandal jepit. Yang intinya Kakor Lantas tuh kalau kita menggunakan sandal jepit naik motor, ketika terjadi kecelakaan, accident, itu kaki kita tidak terlindungi. Hmm. Padahal prinsip safety riding, mengendara yang aman, itu semua bagian tubuh itu harus terbungkus dengan pakaian, dengan jaket, sarung tangan, sepatu kalau perlu. Kalau memakai sandal, itu kaki kita terbuka. Hmm. Terbuka ketika kita mengendarai dan terbuka ketika kita jatuh. Maka mudah patah, mudah luka daripada menggunakan sepatu. Nah, gitu loh. Itu baru himbauan ya, belum Iya. sampai pada aturan. Iya, 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 iya. Kalau memang nanti polisi strict betul, mungkin orang-orang di kampung nggak ada yang berani pakai sandal itu. Iya, iya, Harus iya. pakai sepatu. Jadi orang kesannya ini polisi kok ngurusi orang pakai Iya. sandal toh. Bukan Iya. itu maksudnya. Mm-mm. Karena polisi itu harus bisa melaksanakan, menegakkan prevensi umum. Mm-mm. Jadi pencegahan umum itu harus bisa dilakukan oleh kepolisian. Makanya sandal jepit pun bagian dari tugas umum kepolisian. Oh, ya. Artinya kalau mau pakai ya monggo silahkan Iya. di kampung-kampung. Tapi jangan sampai kita ke kota menggunakan motor dengan kecepatan tinggi hanya pakai sandal jepit. Nah, itu. Iya, iya, segi keamanan. Ada juga ya aku lihat di sosial media itu Jok, Pak. Kan kayak candaan orang kan dorong motor yang pakai kaki itu kan yang kalau temennya yang lagi mogok nggak boleh kan ada undang-undangnya Nggak kan. boleh itu. Iya. Gimana kalau dorong motor itu pakai sandal jepit katanya lagi double dong kita kena pasalnya katanya. Iya. Nggak boleh Iya, itu. iya. Nggak boleh. Nah, Bapak ini kan saya sering lihat juga aku memang pengakses YouTube ya, Pak ya. Aku sering lihat Bapak ini pakar narkoba. Kemarin berapa bulan yang lalu Bapak membahas temuan kokain ya yang 79 kilogram tuh. Yang menemukan 179 Iya, kalau nggak salah ya. 170 kilogram. Ini kemarin Pak ada 8 hari yang lalu ya. Bapak nulisin tentang legalitas ganja itu ya. Ada artikel itu. Ini berbarengan dengan aksi ibu yang meminta ganja medis dilegalkan ya demi pengobatan anaknya lumpuh otak apa cerebral palsy itu kelainan ya. Ya semacam Iya, kelainan, kelainan otak. sakit, Iya, tapi di otak. di otak. Sehingga otak itu tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan benar. Otak itu kan pusat perintah. Iya, iya, iya. Jadi ketika kita menerima sesuatu, kemudian kita berbuat sesuatu, pertimbangan cepatnya itu ada di otak. Ketika otaknya sudah error, Nah, itu. nah itu. Dan
Dan tindakan ibu itu juga dibarengin dengan ada berita Thailand sudah melegalkan ganja kan. Nah itu untuk ya Mungkin dan mungkin Ibu itu terinspirasi dengan Thailand iya Thailand itu. dan negara-negara yang Iya, melegalisasi ganja, iya. barangkali begitu. Dan ada juga di tahun 17 itu kasus Fidelis itu, Pak. Oh, Iya, Edelweiss iya ya. dan yang dia ngasih apa rebusan air ganja buat istrinya yang lagi sakit penyakit apa itu namanya Syringomyelia ya, yang kista, yang penyakit langka itu, Mhm, yang sakit dan dia ditangkap ya, ditangkap mhm, dan mhm, memang putusannya memang nggak terlalu lama ya dia di penjara ya mhm, karena itu. Nah kalau eh bisa nggak kalau ganja itu menggunakan ganja itu untuk kebutuhan pengobatan, Pak? Kan banyak yang memang nggak tahu, banyak yang nggak tahu kan kalau untuk pengobatan mhm, mungkin bisa. Oke, kami juga, aku juga kan bego aja nggak tahu masalah itu, mhm. Pak. Apakah bisa, Pak? Ya, saya kebetulan orang hukum, Iya. tidak mengerti soal medis, tapi eh, hal me- hal-hal yang medis itu nyerempet soal hukum, Mm-mm. karena hukum itu dibuat seseorang itu boleh berbuat sesuatu atau tidak boleh berbuat sesuatu. Mm-mm. Kalau itu dilanggar pasti ada hukuman dari negara atau dari orang per orang. Terus kalau soal ganja, ganja itu dalam pandangan saya sebagai orang bukan orang medis, Mm. pertanyaan saya itu hukum itu ganja itu untuk pengobatan atau untuk mengurangi beban. Mm. Nah, kalau untuk mengurangi beban, beban sakit atau beban stres, nah ini yang tidak pas menurut Mm-mm. saya. Mm-mm. Maka mungkin nggak ada legalisasi ganja di Indonesia? Kalau saya jawab, nggak mungkin. Mm. Tapi kalau untuk medis, masih bisa menurut hukum narkotik, masih bisa dipertimbangkan untuk diizinkan asal mendapatkan izin atau rekomendasi dari kementerian terkait, Mm. misalnya Kementerian Kesehatan atau Badan POM. Mm. Cuman orang bilang sakit, sakit, sakit. Tapi kan dokter tidak memberikan resep bahwa dia perlu ganja. Ah, 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 ah. Ya, saya belum pernah eh, dokter yang memberikan resep obatnya ganja. Belum pernah menemukan saya tuh. Saya cari di mana, di YouTube, di mana, di jurnal, kok belum pernah ada. Iya, iya. Yang ada tuh penelitian bahwa ganja itu untuk mengobati. Kalau memang untuk obat, ya harus ada rekomendasi. Hmm. Jadi jangan sampai ganja medis untuk medis ditumpangi oleh ganja rekreasional. Iya, 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 Ini iya. gawat ini. Jadi Hmm. orang-orang di Republik Indonesia ini harus hati-hati ketika membreakdown undang-undang narkotika terhadap ganja medis. Hmm. Jangan sampai orang-orang ganja rekreasional numpang di ganja medis dengan alasan untuk medis. Konyol kan namanya itu. Iya Di sih. negara-negara yang melegalisasi ganja sudah mulai pusing Ah, 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 karena ah, ah. banyak kecelakaan lalu lintas. Lo gimana bisa mengambil keputusan dengan cepat sementara pengemudinya ini adalah penikmat ganja? Nggak Mm. bisa. Ya lemot berpikirnya. Ya apa yang Iya. terjadi? Accident tentu. Mm. Padahal ketika kita mengemudi kendaraan itu harus bisa mengambil keputusan per detik. Mm. Tidak ada lagi tawar-menawar. Mm. Ya atau tidak. Mm. Rem atau ngegas. Mm. Itu harus dengan cepat. Mm. Kalau misalnya harus ngerem dalam tempo per detik, tapi perintahnya ngegas, ya rontok semua. Ya itu. Jadi kalau memang kan hukum positif Indonesia itu ganja itu masuk golongan 1 Golongan satu. sebagai jenis narkotika. Mm. Jadi tidak boleh Mm. dari sisi hukum positif. Ya. Itu harus di breakdown dengan peraturan Menteri Kesehatan kalau misalnya atau merubah undang-undang narkotik bahwa ganja diizinkan untuk medis. Mm. Karena memang yang boleh itu sekarang untuk penelitian, Ya. untuk medis, untuk pendidikan, Mm. pokoknya semacam, tapi harus dengan rekomendasi. Khusus untuk menurut pasal 7 Undang-Undang Narkotik itu
eh, golongan 1 tidak bisa untuk medis. Hmm. Tapi dalam jumlah tertentu, golongan 1 itu Hmm. bisa untuk penelitian, Hmm. bisa untuk pendidikan, bisa untuk pengobatan, tapi sifatnya reagensia. Hmm. Tapi untuk jumlah tertentu, bukan untuk ini ganja, ini ganja, bukan begitu. Ini narkotik, ini sabu, enggak begitu. Tapi mesti ada izin tertentu ya. Harus ada izinnya, rekomendasi. Rekomendasi dari. Cuman masalahnya untuk obat. Lah iya untuk obat, tapi mana resepnya gitu loh. Resepnya mana dari Iya dokter sih. kalau emang untuk obat? Iya benar. Penelitian menurut kemarin dari seorang dokter yang membidangi pengobatan tradisional, jurnal penelitian sampai sekarang kata beliau, saya hanya mengutip ya, itu penelitiannya belum selesai. Apakah benar-benar untuk pengobatan itu masih belum. Iya. Jurnal-jurnalnya itu masih belum selesai, kata dia, bukan kata saya. Tapi sementara orang-orang yang rekreasional, yang penikmat ganja yang rekreasional itu ngomongnya, ini ganja untuk pengobatan. Lah iya, tapi mana resep dokternya? Iya. Nggak bisa langsung gitu. Jadi kalau ganja dilegalkan di Indonesia tuh menurut Bapak memang bisa atau tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Oke. Tapi kalau misalnya untuk pengobatan, ada kedaruratan di situ, memang ada kebutuhan medis di situ, ya harus ada izin. Iya. Ya kebanyakan sih yang saya lihat sih kebutuhan kebanyakannya buat rekreasi sih. Jangan, nggak boleh. Itu kebutuhannya pasti itu ke rekreasi. Karena ganja itu pemakaian yang berkepanjangan itu dampaknya sangat membahayakan. Gimana orang penikmat ganja berpikir cepat aja nggak bisa. Iya. Yang ada sensitif. Anehnya lagi, dia tidak sadar kalau dia itu kecanduan. Dia nggak menyadari kalau dia itu kecanduan. Saya sudah ketemu dengan ratusan orang pecandu-pecandu itu. Dia tidak sadar. Orang lain yang bingung karena dia kecanduan. Karena apa? Barang-barang di rumah habis. Karena apa? Digadaikan, dijual hanya untuk kebutuhan yang absolut berupa narkotik golongan 1. Iya. Jadi nafsunya yang narik ya. Iya. Keinginannya menggunakan itu. Dia nggak sadar. Orang lain, dia nggak sadar kalau dia tuh dirinya tuh nggak bermasalah terhadap orang lain. Jadi orang lain yang repot. Dia santai aja. Kalau nggak punya duit jual lagi. Lama-lama habis nih. Mungkin kalau ada siapa di sini kecanduan, ini habis dijualin semua ini. Iya, dijualin semua. Kalau misalnya saya kecanduan ganja juga habis, ini dijual. Iya, dijual. Pasti. Iya, untungnya saya aman, Pak. Nggak ada. Apakah memang pengguna itu harus masuk penjara atau bagaimana, Pak? Ini yang salah hukumnya. Hukum narkotik itu tidak tegas. Di Indonesia sendiri penjaranya penuhnya oleh kasus narkoba ya?